Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Zahra Salsabila dengan NIM 0104202044 dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai resiko tidak membayar hutang dari mata kuliah Hadis Tematik Manajemen Dakwah. Nah, di sini ada beberapa menu yang dapat kita lihat bersama. Di antaranya yang pertama ada kompetensi inti, kedua kompetensi dasar, ketiga materi, keempat kuis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kompetensi inti dari pembahasan saya yang pertama, memahami pengetahuan faktual dari resiko tidak membayar hutang. Yang kedua, mampu mengamalkan atau menghindari dari hutang. Sedangkan kompetensi dasar yang pertama, membiasakan diri untuk menghindari tidak membayar hutang. Yang kedua, memahami resiko tidak membayar hutang. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang akan saya bahas. Dalam ajaran Islam, orang yang berhutang dan memberi hutang diatur dan dicatat dengan baik agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, orang yang meminjam hutang atau berhutang harus mempunyai niat kuat untuk mengembalikannya. Jika tidak bisa melunasi utang sesuai batas waktu yang telah ditentukan, hendaknya dimusyawarahkan antara kedua pihak sehingga tidak terjadi konflik. Sebab banyak konflik akibat tidak membayar hutang tepat waktu sehingga berujung pada pembunuhan. Utang yang tidak dibayar juga merusak tali silaturahim. Bahayanya lagi, orang yang meninggal dunia masih menyisihkan utang akan menghalangi masuk surga dan dosanya tidak diampuni sebelum utang tersebut dibayar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar tidak bermuamalah, yakni melakukan hutang piutang harus dicatat dan dibayar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah telah mengerjakannya. Maka hendaklah ia menuliskan." Selanjutnya, ada beberapa resiko orang-orang yang tidak membayar hutang. Yang pertama, nasibnya tergantung. Nasib dia di akhirat akan tergantung dan tidak pasti antara surga dan neraka. Rasulullah bersabda, "Jika seorang mukmin tergantung kepada hutangnya sampai hutang itu dilunaskan." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, terhalang dari surga walaupun mati syahid. Walaupun seseorang mati syahid atau meninggal ketika berjihad di jalan Allah, ia tidak akan masuk surga jika masih memiliki hutang yang belum dilunasinya. Rasulullah bersabda, "Demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, meninggal dengan status pencuri. Tidak ada yang ingin meninggal dengan julukan pencuri, namun itulah yang harus diterima orang yang menunda membayar hutang hingga ia meninggal. Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, jenazahnya tidak disolatkan. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, beliau pernah tidak mau mensolatkan jenazah seseorang yang rupanya masih memiliki hutang, namun belum terbayar dan tidak ada meninggalkan sepeser pun harta untuk melunasinya. Sampai kemudian ada salah seorang sahabat yang bersedia menanggung hutangnya. Baru Rasulullah SAW mau mensolatkan jenazah tersebut. Yang kelima, dosanya tidak terampuni sekalipun mati syahid. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah kecuali hutangnya." Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, tertunda masuk surga. Dari Tasuban, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya
dalam keadaan terbebas dari 3 hal, niscaya ia akan masuk surga, yaitu bebas dari sombong, bebas dari kiamat, dan bebas dari tanggungan hutang. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya, namun yang hanya adalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. As-Sindi rahimahumullah menjelaskan maksudnya akan diambil kebaikan-kebaikannya dan akan diberikan kepada si pemberi hutang sebagai ganti dari hutang yang belum terbayar. Nah, selanjutnya masuklah kita ke bagian kuis. Nah, di kuis ini ada soalnya. Ketika orang meninggal sebelum melunasi hutangnya, maka jenazah tersebut akan pilihannya ada A, B, C, D. Saya akan menjawab A, tidak disolatkan sebelum masa hutang. Apakah benar atau tidak? Mari kita lihat. Dan jawabannya benar. Jadi ketika orang meninggal sebelum melunasi hutangnya, maka jenazah tersebut tidak disolatkan sebelum masalah hutang selesai. Kesimpulan materi kali ini adalah hukum hutang dalam Islam memang diperbolehkan, akan tetapi alangkah lebih baiknya untuk menghindarinya agar terhindar dari berbagai resiko yang telah disebutkan di atas. Maka hindarilah untuk berhutang, berserahlah kepada Allah dan tetap berusaha sekuat tenaga agar dimudahkan rezeki dan segala urusan di dunia menjadi lancar. Sekian pembahasan mengenai resiko berhutang dalam Islam, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.